Selamat malam para pendengar dimanapun kamu berada saat ini. Malam hari ini gua mau menjelaskan atau mau ngomong tentang makna bagi saya sih percaya diri yang sebenarnya percaya diri ini tuh memiliki sebuah prinsip yang tidak biasa dalam kehidupan seseorang. Lu bisa saja ngomong atau menekankan dalam diri lu kalau misalnya lu itu percaya diri. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, entah apa yang akan menimpa lu lah. Tapi lu pede gitu kan. Sebenarnya pede itu kalau lu tidak terlalu bodoh lah ya. PD itu bisa benar-benar menjadi sebuah PD yang sejati. Kalau misalnya lu bisa memastikan kepedean lu itu tidak keluar dari jalur kepedean. Penjelasannya gini, kurang lebihnya. PD dengan latar belakang tahu, dengan PD berlatar belakang tidak tahu, itu beda. Ketika lu PD dengan latar belakang tahu hal lah. Misalnya lu nyetir mobil, terus kemudian lu pede karena lu udah bisa. Terus misalnya di jalan ada kendala, mungkin banyak meletus lah, atau mungkin mogok lah. Lu pede karena apa? Karena lu udah bisa. Lu santai, lu relax saja karena lu udah bisa benerin atau menyelesaikan masalah ketika mobil itu terjadi masalah. Ketika lu membawa mobil ini, lu pasti pede. Dari semua sisi itu pasti sudah pede. Ibaratnya lu udah sesuai dengan standar lah. Udah ada SIM, STNK gitu kan. Terus kemudian lu pergi kemana gitu, misalnya ada ya kendala sedikit lah di mobil, lu udah tahu, lu pede. Itu karena pede berlatar belakang tahu. Tapi kalau misalnya lu itu hanya sekedar bisa nyetir saja, terus kemudian pede lu itu pede yang berlatar belakang tidak tahu, lu pasti beranggapan atau punya ekspektasi bahwasanya ketika ada sebuah kendala di jalan yang terjadi sama gue gitu loh, pasti ada orang yang bakal nolongin gue. Tapi pernahkah enggak lu di kehidupan lu bahwa ketika lu punya masalah, lu itu harus nyelesainnya itu sendirian. Dan waktu itu memang sendirian. Masalah lu ya lu sendiri yang harus nyelesain. Logikanya gitu. Lu tinggal saja milih lu menjadi
orang yang pede dengan latar belakang tahu, atau lu akan memilih menjadi orang yang pede berlatar belakang tidak tahu, yang menggantungkan hal-hal yang akan terjadi itu dengan gantungan semoga dan sebuah kendelalahan. Kendelalahan ini apa ya? Ini bahasa Jawa. Apa ya? Delalah bahasa Indonesianya apa ya? Ya tiba-tiba saja gitulah. Tiba-tiba saja. Oh iya. Keberuntungan. Ya. Lu milih yang mana? Karena ketika lu itu udah berprinsip, karena apa ya, ketika lu memilih hidup lu itu kayak gini, kayak gitu, kayak gini gitu, itu sebenarnya kan seharusnya lu itu tahu bahwasanya setiap hal yang kita putuskan, kita pilih, itu punya konsekuensi yang bermacam-macam. Kenapa? Karena semua hal itu ada resikonya, ada konsekuensinya. Kalau misalnya lo itu tidak siap dalam konsekuensi, maka sebenarnya lo itu belum menemukan sebuah jalan yang harus lo lalui. Makanya kalau di kehidupan keagamaan biasanya itu, ini kan sering kan, atau banyak lah, udah tersebar di sosial media juga, bahwasanya keyakinan itu penting. Keyakinan ini kalau misalnya diturunkan bahasanya, itu adalah kepedean. Kepedean itu kepercayaan diri, iya kan? Nah, kepercayaan diri ini tuh tidak tidak ngawur bahasanya itu. Pede ya pede, percaya diri karena bisa, bukan pede karena ngawur. Yang penting saya berani. Tapi bukankah lebih baik kalau keberanian itu didasari dan dilatar belakangi oleh pengetahuan juga? Jika sebelumnya itu belum ada pengalaman atau istilahnya referensi awal ya, melakukan hal awal dengan pede ngawur itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya keterusan, ya apa artinya lo hidup di waktu yang telah lalu gitu. Contoh paling kecil kayak gini. Gua yakin lu pasti sok-sokan berdoa lah ketika lu kemarin ngerayain tahun baru ya kan. Tahun baru 2021, berdoa, terus kemudian ini masuk 2022, lu doa akhir tahun gitu kan, harapan kayak gitu. Tapi pernah nggak sih lu itu ngerasa bahwasanya apa yang lu doain tadi malam atau kapan gitu kan, pokoknya intinya ini aku buat ini ngerekam ini itu di tanggal 1 ini, itu lu doa, lu berharap yang lu doakan tadi malam itu tahun kemarin doanya sama atau beda?
dengan target yang sama atau beda? Kalau misalnya tahun kemarin itu lo doa gini, nah sebelum pergantian tahun 2022 ini tuh lo udah dapetin target lo itu enggak? Seharusnya kita sebagai anak muda itu ya konsekuensi tadi, dengan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Tuhan ini maha mendengar, dan lu ngeremehin doa lu sendiri. Kalau lu lihat, kalau lu rasain apa yang telah lu dapatkan ya, dalam bentuk apapun itulah ya, entah itu batin, entah itu dalam diri lu sendiri atau dalam bentuk apapun itu yang terlihat. Apakah udah lu dapetin doa yang tahun lalu lu doakan gitu loh. Terus kemudian momen-momen tahun baru ini tuh juga menurut gua sama kayak tahun-tahun yang kemarin. Yang paling membedakan itu seberapa jauh perbedaan perkembangan lo tahun 2021 dan tahun 2020. Nah, ketika lo udah bisa meringkas lah ya, apa namanya itu, mengumpulkan data diri lo sendiri 2 tahun yang lalu, lo seharusnya punya target sendiri di tahun 2022. Kenapa? Kalau enggak lo lakuin, maka lo pasti akan didatangi sama apa itu namanya sebuah penyesalan. Ketika lo udah doa dan lo harus konsekuensi berusaha, karena doa tanpa usaha nggak ada gunanya. Dan di setiap usaha perlu namanya sebuah kepercayaan diri. Dan ketika proses kepercayaan diri ini tuh harus didukung dengan latar belakang ilmu, yaitu tahu tadi, sebuah pengetahuan. Gua pikir itu adalah hal logika yang bisa kita cerna bersama. Kenapa? Karena kita itu bukan orang-orang yang bisa mendapatkan sesuatu hal itu secara instan. Lo harus tahu batasan lo, dan ketika lo sudah tahu batasan lo jebol sendiri batasan itu. Karena potensi manusia, potensi yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia, itu sebenarnya tanpa batas. Lu aja yang memberikan batasan itu. Nah, batasan kita di usia saat ini itu lebarkan, jauhkan, sampai nanti ketemu bahwasannya di mana tempat atau jarak untuk kita membatasi potensi kita sendiri. Kenapa perlu dibatasi? Karena jika kita tidak membatasinya, itu tidak akan selesai dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi putuskan apa yang ingin engkau lakukan saat ini dari doa yang sudah lo
ucapkan, lu sampaikan pada Tuhan tadi malam. Dan gua yakin Tuhan itu juga melihat kita, gerak-gerik kita. Lu minta kayak gini tapi kok lu usaha lu kagak ada. Emang lu siapa? Lu nyuruh gua ngabulin doa lu. Gua Tuhan, bukan pelayan lu. Seperti itu. Oke, jadi kayak gitu dulu semuanya. Terima kasih. Salam. Masuk.